Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Mariadi. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Sipil. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu sedikit tentang teknik sipil. Apa sih pengertian teknik sipil itu? Terus apa sih pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik sipil? Terus hal apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa teknik sipil? Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung aja menjelaskan sedikit materi tentang teknik sipil. Berkarya untuk anak bangsa. Nah, pengertian pengertian teknik sipil di sini itu adalah salah satu bidang yang mempelajari ilmu tentang perancangan, manufakturing, manajemen pengolahan, merancang bangunan dan infrastruktur untuk memenuhi keperluan manusia di sektor publik. Artinya, seorang mahasiswa lulusan teknik sipil perlu menguasai ilmu terkait desain saat melakukan perancangan, ilmu konstruksi saat melakukan pembangunan dan menyusun sistem pengolahan, hingga pemeliharaan lingkungan saat melihat dampak pembangunan dari berbagai aspek. Nah, itulah pengertian dari teknik sipil. Nah, yang selanjutnya itu pengetahuan yang dimiliki oleh teknik sipil. Nah, saya meringkas hanya mendapatkan 7 kemampuan yang harus kita miliki. 7 yang harus dimiliki itu: 1. Kemampuan berpikir logis. Nah, berpikir logis, kenapa sih orang teknik mahasiswa itu harus berpikir logis? Karena pada saat merancang pembangunan, ketika kita tidak memikirkan dari faktor lingkungan, faktor segalanya, faktor bangunan, faktor untuk dari pekerja, di situ kita udah bisa mengolah hasil yang akan kita peroleh seperti apa. Nah, yang kedua, kemampuan membuat analisis. Nah, di samping itu juga mahasiswa harus bisa menganalisis dari bangunan, dari desain, dari bahan material, lingkungan, dampaknya nanti akan seperti apa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kemampuan mendesain. Kenapa sih harus teknik sipil menguasai mendesain juga? Karena untuk infrastruktur sendiri kita kan harus membuat suatu lingkungan yang lebih baik, bersih, aman, dan juga nyaman untuk lingkungan sekitar, lingkungan setempat, agar bisa dinikmatin. Nah, yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Nah, ini juga sangat diperlukan karena poin berkomunikasi di sini kita juga harus bisa memberikan suatu mediasi sebelum melakukan pembuatan atau perencanaan dalam berkonstruksi. Contohnya berkomunikasi dalam segi bahan dengan orang desainer, berkomunikasi dalam pekerjaan, dalam suatu pembangunan, seperti itu. Karena lebih dominan kita harus sering-sering membuat membuat saling berinteraksi dengan pekerja ataupun yang lainnya. Nah, yang kelima,
kemampuan melakukan perencanaan. Nah, perencanaan di sini yang tadi saya sudah jelaskan, di sini tuh sering berdekatan dengan orang desain. Eh, kita membutuhkan seperti modal, bahan bangunan, apa yang akan diperlukan, apa yang dibutuhkan dalam membangun, berapa jumlah pekerja yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah kemampuan dalam pemahaman matematika dan fisika. Di samping itu juga mahasiswa teknik sipil harus memahami dari pelajaran fisika, matematika, karena kalau di fisika itu akan ada yang disebut dengan namanya gaya gesekan, gaya tarik, gaya apalah, pokoknya segala bentuk ilmu atau rumus yang ada di fisika itu sangat mempengaruhi di bidang konstruksi. Nah, yang ketujuh adalah kemampuan menggambar. Di sini juga mahasiswa dituntut untuk bisa menggambar. Hasil gambarnya itu yang akan kita analisa atau analisis. Contohnya untuk membangun perumahan, apa aja sih yang harus dibangun, seperti misalkan toko atau jalanannya atau rumahnya seperti apa. Nah, ini kemampuan menggambar itu adalah prakonstruksi sebelum dilakukannya pekerjaan konstruksi. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, selanjutnya itu adalah hal apa saja sih yang dipelajari oleh mahasiswa teknik sipil. Itu hanya ada 5. 1. Struktural. Mahasiswa teknik sipil harus mempelajari struktur bangunan, yaitu bagaimana respon material bangunan terhadap beban yang akan diterima sehingga bangunan tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh, serta dapat meminimalkan kerusakan apabila terjadi gempa atau bencana. Contohnya mekanika struktur beton, struktur baja, struktur kayu, beserta dinamikanya. Nah, struktur ini sangat diperlukan ya dalam suatu bangunan. Karena kalau tidak ada struktur juga mungkin bangunan tidak akan berdiri tegak dengan kokoh, seperti itu. Nah, lanjut geoteknik yang kedua. Geoteknik itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya. Jadi geoteknik membahas segala macam struktur yang ada di bawah tanah. Contohnya mekanika tanah, pondasi, dinding penahan tanah, dan segala macam bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Nah, di sini juga saya sedikit menjelaskan, ketika kita membangun rumah, itu kita selalu membuat yang namanya pondasi. Nah, di sini itu adalah menggabungkan suatu bahan seperti tanah, batu, dan juga semen, dan juga melihat struktur tanahnya seperti apa, agar si pondasi tersebut pada saat gesekan tanah berubah itu tidak akan mempengaruhi atau merusak struktur yang ada. Nah, seperti itu yang bisa mengakibatkan retaknya pondasi atau retaknya dinding bangunan. Nah, segitu aja mungkin untuk pengertian dari geoteknik. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini mempelajari soal proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengambilan modal, pengembalian modal, biaya proyek, termasuk juga semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan, hingga
pengorganisasian pekerjaan di lapangan sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai tepat waktu. Nah, manajemen konstruksi ini adalah merancang modal, itu merancang biaya proyek dari 0 sampai 100% jadi. Itu berapa sih modal yang akan kita keluarkan, berapa sih material yang akan kita beli, dan izin apa saja sih yang harus kita adakan gitu. Nah, kayak semacam kita mau membangun mall ataupun hotel, kita harus ada surat IMB. Apa itu IMB? Izin mendirikan bangunan di atas bangunan. Nah, itu harus ada surat IMB itu karena bangunan di atas lebih dari 2 lantai. Nah, dan juga faktor lingkungan juga harus ada realisasi dari masyarakat setempat. Nah, next, rekayasa pengairan. Kenapa sih mahasiswa teknik sipil harus mempelajari rekayasa pengairan? Karena rekayasa pengairan di sini itu mempelajari air, distribusi, pengendalian, dan permasalahannya. Bidang ini mencakup cabang ilmu hidrologi, berkenan dengan cuaca, curah hujan, debit air sebuah sungai, banjir, dan sebagainya. Hidrolika, sifat material air, tekanan air, gaya dorong air, dan sebagainya. Dan bangunan air seperti pelabuhan, irigasi, waduk, bendungan, kanal, drainase, dan breakwater. Nah, di sini juga contoh kenapa rekayasa pengairan. Karena pada saat kita pengeboran suatu bidang yang memiliki kedalaman di bawah 5 meter, itu akan keluarlah air yang namanya air di dalam tanah. Nah, air di sini kita bisa jelaskan. Rekayasa pengairan ini makanya sangat berpengaruh dan bagi mahasiswa bisa mempelajari hal tersebut. Bukan hanya apa sih rekayasa pengairan itu gitu kan. Nah, itu sangat diperlukan karena dalam struktur bangunan, ketika bangunan di bawah tanah 5 meter itu akan mengeluarkan air. Nah, air tersebut yang akan mempengaruhi atau pengendalian distribusi dalam permasalahannya untuk bisa menjadikan struktur penopang bisa lebih kuat dan juga baik, hasilnya bagus. Nah, yang kelima itu adalah transportasi. Kenapa sih teknik sipil juga harus berkontribusi dengan namanya transportasi? Karena di sini juga kita harus mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Contohnya seperti rekayasa lalu lintas, konstruksi dan geometrik jalan raya, jalan rel, bandara, sistem transportasi, dan pemodelan transportasi. Nah, saya hanya beli ilustrasi sedikit saja. Ketika kita akan membawa alat berat untuk kebutuhan konstruksi, itu pasti akan dilakukan itu di malam hari. Nah, kita juga agar tidak mengganggu dengan lalu lintas di jalan raya dan mengganggu ketertiban umum seperti itu. Nah, kita juga harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membawa alat konstruksi yang sangat-sangat mengganggu ketertiban umum. Nah, disitulah kita harus mempelajari 5 metode tadi. Seperti itu ya. Jadi menurut saya kesimpulannya itu adalah pelajarilah ilmu teknik sipil dari cara berhitung, menganalisis, memahami faktor yang ada di lingkungan, dan mempelajari lebih mendalam terutama 5 faktor seperti yang tadi saya jelaskan.
seperti struktural, geoteknik, manajemen konstruksi, rekayasa pengairan, dan transportasi. Karena disitulah kita harus lebih memiliki kemampuan yang lebih baik dan dalam pemahaman. Dan pelajarilah ilmu arsitektur karena akan lebih berkesinambungan dengan teknik sipil. Disitulah ilmu-ilmu yang harus kita dapatkan. Nah, dari kesimpulan dan materi yang sangat singkat, jika saya ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon untuk dimaafkan atau ditambahkan nanti ya, karena selepas saya juga selagi mahasiswa, saya ingin coba berbagi ilmu tentang teknik sipil seperti itu. Nah, ini ada sedikit inspiratif dari saya. Seberat apapun kita mempelajari dan memahami ilmu teknik sipil, di situ ada kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan, walau dengan penuh kesabaran, perjuangan, dan ketelitian. Nah, yang kedua, tanggung jawab insinyur dibandingkan dengan karya orang-orang dari profesi lain adalah karyanya terbuka di mana semua orang bisa melihatnya. Itu aja pembahasan dari saya. Saya Egy Mariadi dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam pembangunan Indonesia agar lebih maju dan jaya. Amin.